Shalom. Kita baca dulu Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang dimaksud dengan matinya sebagai manusia, siapa? Tuhan Yesus. Di sini dikatakan dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, maka Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Waduh, hukum Taurat dibatalkan? Masa iya? Lah ini apa kurang? Kurang jelas bahasa Indonesianya. Nanti dibaca lagi di rumah berulang kali. Biar dibaca 100 kali bunyinya tetap begini. Saya sudah periksa bahasa aslinya. Saya sudah periksa banyak terjemahan. Memang artinya dibatalkan. Nah, tetapi banyak orang marah kalau mendengar begini. Orang yang benar itu nggak boleh mengabaikan satu ayat pun di Alkitab. Katakan amin. Main-main suka-suka pilih-pilih sendiri. Zaman sekarang memang banyak orang suka milih-milih. Saya mau milih yang ini khususnya di perjanjian lama. Soalnya enak-enak didengar. Sesat dia. Kan kita sudah sering mendengar, Taurat tidak ada satu firman pun yang dibatalkan, bukan? Tidak ada satu iota pun bisa dibatalkan. Kok ini Paulus berani-beraninya nulis begini? Ya, benar nggak sih Taurat dibatalkan? Paulus serius nggak sih? Loh, tulisan Paulus semuanya serius loh. Bukankah dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ingat ya, kalau kita baca Alkitab, ayat-ayat di Alkitab saling melengkapi atau saling menjelaskan. Bukan saling bermusuhan atau bertentangan, tidak mungkin. Kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan, manusianya yang salah mengerti. Coba dipelajari konteksnya apa. Nanti tidak bertentangan. Apalagi kalau yang nulis satu orang. Misalnya, Paulus menulis kitab Roma. Lalu Paulus menulis juga Galatia, Korintus. Enggak mungkin bertentangan satu sama lain. Karena inspirasi Roh Kudus masuk ke Paulus dan Paulus menuliskannya. Kecuali Paulus berkepribadian ganda. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Tentu saja tidak. Paulus adalah rasul Tuhan Yesus yang dipakai luar biasa untuk menuliskan perjanjian baru. Separuh lebih dari perjanjian baru, tulisan Paulus. Wah, pewahyuannya lewat Paulus. Ya, jadi tidak boleh ada ayat yang dibuang. Harus semua dimasukkan ke dalam firman. Tidak boleh ditambahin juga. Banyak orang kalau baca Alkitab, satu ayat tok lalu ditambah-tambahin. Sesat nanti. Contoh yang paling sederhana ya, contoh sebelum kita masuk ke sini. Kasih perpuluhan, nanti dibalikin Tuhan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Bahkan suka-suka lu sendiri, kata dia. Enggak ada itu di Alkitab. Itu kitab apa itu? Itu kan maumu sendiri. Sesat gak sembuh-sembuh dari dulu. Hari gini ngomongnya gitu terus. Gak niat, gak cinta Tuhan itu. Kalau orang cinta Tuhan, apapun yang dibaca meskipun tidak enak didengar, dia akan lakukan. Amin gak? Kok mau pilih-pilih? Gak niat itu, gak cinta Tuhan itu. Sebab Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Seluruhnya. Ya, oke. Kita masuk sekarang.
Meskipun seolah-olah bertentangan, nanti kita akan lihat sebenarnya tidak bertentangan. Itulah sebabnya kita mesti jeli, teliti, membaca secara lengkap konteks dan sebagainya. Ya. Baiklah, kita akan bedah Matius 5 ayat 17 lebih dulu. Itu kan kata-kata Tuhan Yesus. Apa maksud yang sebenarnya? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Banyak orang kalau mendengar kata menggenapi, gak jelas juga tuh di pikirannya. Menggenapi itu apa ya? Kata meniadakan di sini, dalam ayat ini dipakai kata katalusai. Akar katanya kataluo. Yang artinya to destroy, menghancurkan. Atau to demolish, merusak. To abolish, menghapus. Jadi Tuhan berkata begini, jangan kamu sangka aku datang untuk merusak hukum Taurat loh. Atau menghilangkan hukum Taurat loh. Jangan kamu menyangka begitu loh. Sebab banyak orang curiga terhadap Tuhan Yesus ketika itu. Makanya Tuhan ngomong begitu. Jangan kamu menyangka aku mau merusak hukum Taurat loh. Kata meniadakan di situ kataluo, itu dia. Kemudian jadi jelas kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk merusak atau menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bapak Ibu kalau mendengar kata Taurat dan kitab para nabi atau kitab para nabi, itu artinya bukan cuma Taurat loh. Itu artinya seluruh kitab suci. Kalau kita bicara kitab suci di zamannya Tuhan Yesus, artinya perjanjian baru belum ada. Artinya itu adalah perjanjian lama. Jadi kalau kita dengar kitab Musa, Taurat, dan para nabi, Mazmur, itu maksudnya seluruh kitab perjanjian lama. Disebutnya begitu. Makanya Tuhan berkata jelas, aku datang bukan untuk merusak kitab suci yang sudah ada. Bukan. Kamu jangan salah ngerti loh. Jangan salah ngerti. Bukan mau menghapus juga kitab perjanjian lama yang sudah ada. Bukan. Gitu artinya ini. Ya. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan datang bukan mau merusak hukum yang sudah ada. Lalu apa yang dimaksud sebenarnya oleh Tuhan? Melainkan untuk menggenapi. Menggenapi di sini dari kata plerosai. Plerosai. Itu akar katanya pleroo. Artinya to complete. Melengkapi. To fulfill. Memenuhi. Jadi arti sebenarnya itu begini. Membuat Taurat yang ada menjadi lengkap. Atau menyempurnakan Taurat yang sudah ada. Itu artinya, aku datang bukan merusak loh. Aku mau melengkapi, menyempurnakan. Dalam bahasa sederhana, mau memberikan arti yang benar. Sebab banyak orang salah mengerti terhadap Taurat. Orang-orang Yahudi mengeksplor hukum Tuhan, Dekalog, 10 hukum Tuhan, Dasatitah itu, menjadi banyak sekali aturan yang ruwet. Sehingga sulit sekali dilakukan. Ruwet sekali. Contohnya, di hari Sabat orang nggak boleh bekerja. Nggak boleh. Makanya sampai sekarang kalau hari Sabat sepi tiba-tiba. Nggak boleh masak, nggak boleh. Mencet lift aja nggak boleh. Nggak boleh. Lalu gimana Pak kalau naik kita di hotel? Sudah disetting dari hari Sabat. Liftnya di setiap lantai buka sendiri. Jadi jangan khawatir. Sabat pun bisa diakalin. Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang menyempurnakan, melengkapi. Apa yang dimaksud melengkapi, menyempurnakan? Nah ini yang akan kita selesaikan malam ini. Jadi dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk merusak atau meniadakan kitab yang sudah ada. Di dalamnya termasuk hukum Taurat. Bukan begitu. Meskipun banyak orang curiga. Ya. Itu Matius 5 ayat 17.
Nanti di rumah dibaca lagi ya. Taurat dibatalkan, tanda tanya. Matius 5 ayat 17. Itu yang barusan kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak hukum yang sudah ada. Bukan untuk menghilangkan kitab suci yang sudah ada, perjanjian lama. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini perjanjian lama masih kita pakai, bukan? Ingat, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Faktanya kita hari ini masih pakai, tidak dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pasti yang dimaksud Paulus berbeda. Itulah yang mesti kita bahas. Kalau kita bahas Alkitab harus mengerti, nggak boleh dipikir sendiri. Nggak boleh pakai pikiran sendiri tanpa Alkitab. Semua harus didasarkan pada Alkitab. Ya. Jadi mengapa sebenarnya Paulus mengatakan Taurat dan segala peraturannya dibatalkan dengan matinya Yesus sebagai manusia? Kan tadi itu jelas ya. Efesus 2 ayat 15 itu kan jelas sekali. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Ini seolah-olah bertentangan, seolah-olah. Nanti dibaca di rumah ya. Jadi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Ditulis oleh Paulus. Kalau ada orang Kristen yang membela Taurat agak aneh. Karena dibatalkan kan menurut ayat ini. Nah, kita harus membaca, ingat ada yang namanya konteks dekat, ada yang konteks jauh. Jangan cuma satu ayat. Karena kalau cuma satu ayat, bingung bisa salah. Mundur beberapa ayat, maju beberapa ayat. Itu konteks dekat. Mestinya kalau kita baca Alkitab tidak hanya konteks dekat. Maju lagi, mundur lagi, sampai satu kitab. Bahkan, kalau dalam kasus ini, benar nggak sih Paulus mengatakan bahwa itu dibatalkan? Betul nggak ya? Baca tulisan Paulus yang lain. Nanti akan melengkapi bukan pikiran Paulus? Jadi seolah-olah kita bisa mewawancarai Om Paulus. Seandainya Om Paulus hadir, kan gampang sebenarnya. Om, itu maksudnya benar dibatalkan nggak Om? Sebenarnya begitu ya. Tapi karena Rasul Paulus sudah ada di surga, dan sekarang PA-nya sekarang bukan nanti, maka kita bisa mewawancarai Rasul Paulus lewat tulisan-tulisannya. Itulah konteks yang agak besar. Ya. Konteksnya itu enggak satu ayat mah udah kuno bener. Dari dulu manusia kesalahannya itu melulu, satu ayat terus dipikirin sendiri. Udah mulai sekarang enggak boleh baca cuma satu ayat. Maju mundur. Ini kalau saya tulis satu ayat ini nanti di rumah maju mundur. Itu maksudnya apa tuh? Supaya dapat konteksnya yang lebih luas, ya. Kalau kita baca Alkitab, itu ibarat begini. Ada tulisan besar, artikel besar gitu, terus kita baca pakai sedotan. Itu satu ayat tuh seperti itu. Baca pakai sedotan, dapat apa? Tapi kalau bacanya lebih luas, dapat agak banyak. Tapi kalau kita buka lebar-lebar, dapatnya seluruhnya. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Amin. Jadi kalau baca Alkitab mulai sekarang harus berubah. Satu ayat mundur, maju mundur, satu pasal. Satu pasal masih ada pertanyaan sedikit. Penulis yang sama. Penulis yang sama sudah dapat jawabannya sudah pasti. Seandainya nggak dapat juga, satu Alkitab dibaca, pasti dapat. Benang merahnya harus ditarik dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kesimpulan itu begitu. Jangan satu ayat langsung bikin kesimpulan. Banyak sekali yang begitu. Menurut Paulus, di tulisannya yang lain, Roma 3 ayat 31, Roma 3 ayat 31, nanti di rumah dibaca lagi. Roma 3
ayat 31. Paulus mengatakan begini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ini Paulus loh yang ngomong. Saya cek kata membatalkan itu sama dengan yang dipakai yang tadi. Jadi di satu sisi Paulus berkata, karena dengan matinya manusia, hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Tapi di tulisannya yang lain, Paulus mengatakan, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya, menguatkannya. Jadi gimana nih? Seolah-olah Paulus kok pelin-pelan ya, seolah-olah. Kita mesti mengerti konteksnya apa. Ya. Nah, kata meneguhkan di Roma 3 ayat 11 ini, histanomen, itu artinya to uphold, menegakkan atau menguatkan. Artinya lagi to maintain, memelihara. Tidak, Taurat nggak kuhilangkan, kita harus pelihara. Nah, yang dipelihara apanya, yang dihilangkan apanya. Itulah masalahnya ada di situ nanti. Atau artinya begini, to confirm or assert the legal validity of. Jadi untuk mengkonfirmasikan atau menegaskan keabsahan dari hukum Taurat itu. Kami justru menguatkan bahwa Taurat itu absah, legal. Dari Tuhan kan? Kan hukum Taurat dari Tuhan bukan? Hakikat Tuhan berubah nggak dari dulu sekarang sampai selamanya? Tidak, hati-hati. Kita mesti mengerti itu. Tuhan tidak pernah berubah loh. Jadi tidak mungkin Tuhan di masa lampau mengatakan boleh, sekarang tidak boleh. Itu berubah namanya. Tidak, hakikat Tuhan tidak berubah. Manusia yang salah menangkap intinya, esensinya. Lalu bagaimana dengan Efesus 2 ayat 15 tadi? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya cek bahasa aslinya kata membatalkan. Membatalkan di sini katargesas, teks aslinya. Akar katanya katargeo, yang artinya to set aside. Apa itu to set aside? To set aside itu begini. Kalau ini ya, disampingkan. Makanya orang Kristen jangan disuguhi hukum Taurat. Kamu harus hidup menurut hukum Taurat. Enggak. Nangkap ya? Dihilangkan, dibatalkan itu bukan di set aside, to set aside, dikesampingkan. Itu salah satu artinya. Dikesampingkan. Atau dalam arti lain, to cause something to become idle. Membuat Taurat menjadi tidak terpakai, idle. Atau inactive, tidak aktif lagi. Atau inoperatif, tidak beroperasi lagi hukumnya. Atau useless, tidak berguna lagi. Wah, gimana ini Pak? Jadi bingung lagi. Makin tambah bingung saya Pak. Gitu ya. Kita teruskan dulu. Dengan demikian, kalau kita perhatikan dari data atau informasi yang tercatat di Alkitab, kalau kita pelajari latar belakangnya, Taurat itu seperti apa, kemudian kita, kan kalau baca Alkitab itu sebenarnya idealnya harus tahu latar belakangnya. Harus tahu budaya saat itu, harus tahu apa yang berlaku hari itu. Inilah yang agak sulit. Makanya kita mesti teliti apa sih maksudnya Taurat yang dibatalkan oleh Paulus ini apa dengan segala peraturannya itu. Apanya? Nah, kalau apanya kita bisa lihat faktanya hari ini. Orang Yahudi masih beragama Yudaism, bukan? Masih melakukan Taurat enggak? Masih. Orang Kristen melakukan Taurat enggak? Bingung jawabannya. Ada enggak orang Kristen yang masih seperti Yahudi persis? Ada, berarti dia bukan Kristen.
Karena Kristen bukan Yahudi. Kristen to be like Christ. Seperti Kristus. Bukan seperti Yahudi. Kalau Yahudi kan kalau berdoa, dia cari kiblat. Yerusalem di sebelah mana ya? Dia cuci tangan, cuci muka dulu. Itu Yahudi. Di bulan-bulan tertentu mereka puasa. Di hari Sabat mereka lakukan hari Sabat. Sepi kota. Kita lakukan nggak? Dibatalkan nggak artinya? Tuh. Dilakukan nggak? Dibatalkan nggak? Lu terus maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu tahu ya, ketika di Gunung Sinai, Musa diberi 10 hukum Tuhan. Dasatitah atau disebut dekalog. 1, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 2, 3, 4, sampai 10 kan? 10 itu ditulis di 2 loh batu. 10 itu kalau ditulis sebentar ya. Tetapi oleh orang Israel dikembangkan. Misalnya, ingatlah hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Itu dikembangkan menjadi rumit. Kalau hari Sabat nggak boleh masak. Nggak boleh bepergian sampai berapa ratus langkah. Nggak boleh. Bayangkan kalau hari Sabat nggak boleh melangkah 1 langkah pun. Jadi apa kita? Ini ratusan langkah. Di hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang sakit. Betul? Kan begitu, banyak aturan dikembangkan dari Dasatitah. Yang dibatalkan oleh Paulus, pengembangannya itu loh, aturan-aturannya. Taurat Tuhan, hukum Tuhan sesungguhnya tidak berubah selama-lamanya. Hukum yang ada di dalam diri Tuhan. Karena Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau Tuhan berubah-ubah, kita yang bingung. Gimana yang mengikuti kehendak Tuhan berubah-ubah? Enggak. Pribadi Tuhan luar biasa. Jadi Taurat Tuhan itu tidak berubah. Tetapi ada kembangannya yang dikembangkan tadi itu. Pengembangannya, bukan intinya. Inti Taurat ada. Pengembangannya ini yang banyak. Kalau hari Sabat nggak boleh masak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau di hari ke-8 harus disunat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengembangannya inilah yang dibatalkan. Intinya tetap sama. Jelas nggak? Tuhan pernah ditanya oleh para ahli Taurat, Farisi, apa hukum yang terutama dari kitab para nabi, Taurat dan kitab para nabi? Apa hukum yang terutama? Masih kan nggak? Ada 2. Inti Taurat itu ada 2. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, perasaan, kehendak, dengan segenap yang engkau punya. Maksudnya begitu. Jangan sampai ada orang yang berkata, kalau uang enggak loh Pak, kalau uang, uangku nih. Segala yang kita punya itu milik Tuhan. Kasih dia dengan segala yang ada pada diri kita. Ya, itu intinya. Yang kedua, yang sama dengan yang pertama itu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itulah inti Taurat Tuhan, inti hakikat Tuhan. Selamanya tidak akan pernah berubah. Jadi kita mendeteksi kepalsuan di dunia ini gampang sebetulnya. Semua yang tidak sesuai dengan 2 inti ini,
berarti bukan dari Tuhan. Ngerti maksudnya kan? Kalau dari Tuhan nggak mungkin melanggar dua ini. Ini intinya soalnya. Dan pribadi Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Jadi mendeteksi kepalsuan itu gampang sekali dengan dua ini. Kalau ada orang yang mengumbar nafsunya pun boleh, diperbolehkan, pasti bukan dari Tuhan, melanggar dua ini. Itu aturan yang dibuat manusia pasti. Gampang ya mendeteksinya ya. Makanya yang bukan inti, boleh dibilang disampingkan aja deh, dikesampingkan aja deh. Atau kalau Paulus mau mengajari orang dengan keras itu, dibatalkan. Tapi yang di dalamnya intinya nggak pernah dibatalkan selama-lamanya. Ini jawaban Tuhan Yesus jelas loh ketika itu. Faktanya, apakah benar dibatalkan? Ya saya mau nanya aja, yang ini, kembangannya ini dibatalkan, bukan intinya. Saya mau tanya aja, Bapak Ibu tahu hukum Taurat nggak? Di Perjanjian Lama. Aturan-aturan yang ada. Di hari ke-8 harus disunat bayi. Bapak Ibu melakukan itu nggak? Kekristenan ditekankan hal itu nggak? Enggak. Ingat, Paulus menulis, yang penting bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Jelas banget ya. Wah itu luar biasa loh. Tadinya orang Israel tuh yang diurusin cuma fisik. Dia berpikir kalau fisiknya sudah dilakukan Tuhan seneng gitu. Paulus datang, dia rasul Tuhan Yesus. Yang penting sunat hati. Di Perjanjian Lama ada berbagai macam persembahan. Di Perjanjian Baru, dibatalkan nggak? Sebenarnya disempurnakan. Banyak orang itu nggak konsisten. Dia bilang Perjanjian Lama nggak pernah dibatalkan. Ikuti semuanya. Kasih perpuluhan, kasih buah sulung, kasih nanti 7 tahun para hamba dibebaskan. Di tahun Yobel besar, beli rumah kembaliin sama yang jual. Ayo lakukan Taurat. Enggak kan, nggak ada orang melakukan kan? Nggak ada, memang bukan itu intinya. Inti hukum Tuhan bukan itu. Mengada-ada akhirnya manusia itu. Manusia itu cenderung mengada-ada kalau ngomong agama itu. Agama Yahudi ini misalnya. Dibuat ruwet banget gitu. Sampai menyembuhkan orang sakit aja nggak boleh di hari Sabat. Kan itu kebablasan namanya. Makanya Tuhan Yesus memberi contoh. Di hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Dikomplain kan sama para ahli agama. Loh kok hari Sabat bekerja? Tapi Tuhan tahu ketidak konsistennya orang-orang itu. Kalau dombamu tersesat kau cari gak? Cari, gak mau rugi dia. Kalau hari Sabat jangan dicari dong harusnya. Kenapa kau cari? Memang gak benar manusia-manusia itu. Inti hukum Taurat mereka gak ngerti artinya. Intinya ini, kalau peraturan-peraturan bisa dibuang. Peraturan tambahan maksudnya ya, yang sekunder, yang bukan inti. Ayo, ikut hukum Taurat. Kembaliin rumah yang kau beli itu, yang sudah 50 tahun. Nanti di persembahan perpuluhannya bukan 10% loh, 12% kalau pakai duit. Tambahkan 1/5-nya kan, udah gitu macam-macam. Masih banyak peraturan tuh, 3 tahun sekali, nanti ada persembahan perpuluhan lagi 3 kali dan seterusnya dan seterusnya. Ruwet. Makanya mesti memandang firman itu yang lengkap. Ya, nggak boleh picik. Tuhan Yesus ditanya, intinya sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Intinya 2 ini. Dan ini tidak akan pernah dibatalkan selama-lamanya. Sebab itu intinya. Kalau cuman luarnya diperbaharui, artinya yang lama dibatalkan. Sunat, enggak sunat masuk neraka? Enggak. Yang penting sunat hati. Persembahan perpuluhan? Enggak, lebih dari itu. Seluruhnya itu punya Tuhan. Bukan 1/10. Semuanya milik Tuhan.
Kalau kita ngomong gini ya orang yang hatinya bengkok langsung ngomong, tuh anti perpuluhan kan? Kau bengkok hatimu. Dengerin baik-baik kalimatnya. Bukan 10%. Seluruhnya milik Tuhan. Katakan amin. Buandel orang-orang itu. Kita terus difitnah, anti perpuluhan katanya. Orang dibilang semuanya anti perpuluhan lagi. Aduh. Jadi yang dibatalkan itu soal itu. Buktinya apa ya? Bacalah Alkitab. Yang penting sunat hati, bukan sunat fisik. Segenap hidupmu milik Tuhan, bukan 10% doang. Apalagi? Tidak ada yang haram sebenarnya. Kan itu artinya yang lain enggak gitu kan? Dibatalkan tuh. Tapi bukan berarti kita bisa makan sembarangan loh. Oh gitu ya Pak, halal semua ya Pak ya? Waduh mantep Pak. Ingat, yang kau tabur kau tuai. Ingat, meskipun tidak ada yang haram, tapi tidak semuanya membangun. Tidak semuanya berguna. Kalau aku makan jadi sandungan, lebih baik aku tidak makan. Itu baru benar. Makanya Tuhan Yesus seolah-olah, aduh salah nih Taurat yang dulu ini. Kok penerapannya jadi begini? Ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Gitu loh. Taurat yang disempurnakan, hukum Allah yang sebenarnya, hukum Tuhan yang sebenarnya. Bukan seperti itu yang kau buat-buat semua itu. Itu enggak penting. Ada yang jauh lebih penting. Makanya Paulus ketika ngomong dibatalkan dengan matinya Tuhan Yesus. Yang dibatalkan itu, yang luar-luarnya itu. Intinya malah diperkuat, diteguhkan. Kalau kamu mengasihi sesama, itu maksudnya. Kau berbuat untuk aku. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah jadi pembunuh loh. Dulu belum. Kalau membenci kan nggak ketahuan di dalam hati. Kalau dulu membunuh secara fisik, baru melanggar hukum Taurat. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kalau kamu benci pun, kamu udah seorang pembunuh loh kamu. Dulu kalau berbuat zina sudah melakukan gitu, baru berbuat zina. Kok sekarang enggak? Kalau kamu memandang lawan jenismu dan kamu mengingininya, dan kamu tergerak syahwatmu, maka kamu sudah berzina. Artinya yang dulu artinya jadi mendalam. Sekarang dalam banget. Bukan begitu fisik gitu. Bukan, ini loh dalam artinya. Bukan kalau kau ke gereja berdoa tiap hari teratur, jam-jamnya teratur kayak orang Yahudi gitu. Terus Tuhan seneng gitu. Apalagi kalau doamu hafalan. Doa dari kecil hafalan terus. Misalnya doa Bapa kami. Hafalan lagi. Doa itu dialog. Lihat Tuhan Yesus sering berdoa, dialog dengan Bapaknya. Bukan doa seperti hari ini. Kalau pengen sesuatu, doa minta. Dalam nama Yesus, pasti dikabulkan. Enggak ada Alkitab begitu. Kau enggak ngerti ayat. Kamu enggak ngerti berarti konteksnya. Enggak ada loh yang begitu. Menggunakan nama Tuhan Yesus suka-suka sendiri. Hari ini banyak orang suka doa Yabes. Doa Tuhan Yesus malah enggak dipelajari. Banyak orang parkir di perjanjian lama. Enggak mau maju, padahal yang ditunggu-tunggu, yang sempurna sudah datang. Taurat yang enggak penting-penting di luarnya itu dibuang. Tapi intinya bertahan selamanya. Karena itu pribadinya Tuhan, pribadi Bapa, dua itu intinya. Cuman pengertiannya diperdalam oleh Tuhan Yesus. Diperdalam. Kalau dulu mencuri, tangannya udah mencuri. Kalau sekarang kamu mengingini sudah mencuri. Betul nggak? Dengan prinsip yang sama kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Ada orang bertanya sama saya, Pak, kita perlu puasa nggak Pak? Perlu nggak puasa? Kalau kita mengerti pikiran perasaan Tuhan berdasarkan banyak kasus yang ditulis di Alkitab, kita akan tahu jawabannya.
puasa perlu nggak? Pak, aku itu suka makan loh Pak. Wah, makanku itu udah duren, kambing, babi, semua aku makan Pak. Bergerak pokoknya aku makan Pak. Gimana ya Pak? Enak sih Pak. Tapi untuk melawan hawa nafsuku, aku puasa Pak. Seminggu. Atau sebulan deh. Bulan ini adalah bulan puasa. Aku puasa nggak makan itu Pak. Sebulan. Begitu bulan puasanya selesai, yes! Makan lagi dia. Emang begitu? Hukum Tuhan itu nggak begitu. Saya jawab, orang Kristen harus puasa selama-lamanya. Artinya, hawa nafsunya nggak boleh dikeluarkan. Matikan natur dosa kita. Dari manusia duniawi menjadi manusia Allah. Matikan, puasa terus, enak aja. Nanti kalau nggak puasa boleh gitu. Nggak boleh selamanya. Tidak boleh kita sedetik pun melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita mengerti inti Taurat Tuhan, maka kita bisa hidup dengan lebih benar. Tanpa perlu sampingan-sampingan yang nggak penting banget. Banyak yang nggak penting loh. Kita harus hidup yang penting-penting aja. Nah, nanti di rumah dibaca Efesus 2 ini dari ayat 11 sampai 22. Jadi nanti di rumah dibaca Efesus 2 dari 11 sampai 22. Di ayat ke-18 itu Alkitab mengatakan begini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena apa? Oleh Dia. Karena oleh Kristus, maka orang Yahudi dan non-Yahudi dulunya terpisah. Karena Taurat, Yahudi merasa hebat karena punya Taurat. Yang non-Yahudi merasa tidak bisa ke surga. Disatukan oleh Kristus. Dengan matinya Kristus itu. Untuk mempunyai jalan ketemu Bapa. Waduh. Hebat, artinya orang Yahudi nggak boleh lagi ngomong kafir, nggak boleh. Makanya di Perjanjian Baru ditulis, kalau orang mengatakan saudaranya kafir sesama, dia harus dibuang ke api neraka, di api yang menyala-nyala. Hari ini banyak orang mengatakan orang lain kafir, itu calon ke neraka itu. Udah pasti, hukum Tuhan itu nggak kompromi. Yang begitu mau ke surga, labelnya surga, dalamnya neraka. Mana ada surga begitu. Nah, kebenaran ini yang kita baru bahas ini, ditulis oleh Paulus dalam berbagai tulisannya. Salah satunya, Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Jadi, ditulis oleh Paulus Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau tidak ada Kristus, kebenaran nggak bisa diperoleh oleh tiap orang yang percaya. Itu artinya. Apa yang dimaksud Kristus adalah kegenapan hukum Taurat? Apa maksudnya? Kegenapan. Di situ ada istilah kegenapan. Bapak Ibu kalau mendengar kegenapan, digenapi dan seterusnya, ini artinya. Ya. Kegenapan dalam teks ini itu artinya dalam bahasa Yunaninya telos. 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 Artinya N. Akhir. N. Akhir.
Apalagi termination, ujung akhir ya. Apalagi close, penutupan. Conclusion, kesimpulan. Itu artinya telos. Culmination, nah ini lebih cocok nih. Artinya culmination. Apa? Kulminasi itu apa? Puncak. Kristus adalah puncaknya. Udah jelas. Dulu orang Israel belajar pelan-pelan soal Taurat. Mengenal Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Kristus datang, ini loh puncaknya. Ini loh yang sempurna. Ini loh akhir dari Taurat itu. Taurat yang peraturan-peraturan tadi. Ini loh yang sempurna. Jadi kalau hari ini orang nggak mau belajar sama Kristus, orang Kristen maksud saya, dia bodoh. Dia cari ayat-ayat perjanjian lama. Dia bodoh itu. Karena Kristus adalah kesempurnaan. Puncaknya hukum Allah. Lihat Kristus. Makanya di kitab Ibrani dikatakan kalau mau sempurna imanmu, pandanglah Yesus. Kesempurnaan ada dalam Yesus. Seperti dia maksudnya. Makanya kalau kita disebut Kristen sebenarnya kita bangga sekali. Tapi harus ada faktanya. Seperti Kristus maksudnya. Kristen itu. Jangan cuma KTP-nya tok yang Kristen. Paulus menulis di Roma 10 ayat 4 ini. Bahwa Kristus adalah puncak dari hukum Taurat. Bahwa Kristus adalah akhir atau kesimpulan dari hukum Taurat. Ingat, intinya tidak mungkin dihapus. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku datang bukan untuk merusak loh ya. Intinya itu. Intinya dua itu sampai kapanpun. Kalau kau mendengar atau melihat ajaran filosofi atau apapun namanya, yang tidak sesuai dengan dua inti itu kepalsuan. Itu asalnya dari si jahat. Jadi iblis itu nggak khawatir kalau manusia memanggil Tuhan. Nggak khawatir, tapi isinya lain, melanggar dua itu. Selesai, karena pribadi Allah tidak berubah selama-lamanya. Manusia yang tidak seperti itu tidak hidup kudus artinya. Dua itu artinya hidup kudus sebenarnya. Hidup kudus itu jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Yang sering puasa lah, yang doa 10 jam lah, itu lebih kudus tuh. Bukan. Yang memenuhi inti hukum Tuhan, itu hidup kudus tuh. Itu untuk Tuhan artinya. Nah, untuk Tuhan artinya hidup kudus. Tidak bercacat, tidak bercela. Tidak meleset sedikit pun. Itu maksudnya. Ya. Saya cek di terjemahan berbagai macam Alkitab, Roma 10 ayat 4 ini sama. Contohnya NIV. Christ is the culmination of the law. Adalah puncak dari hukum. Ya. Kalau King James, for Christ is the end of the law. Akhir dari hukum. Yang dimaksud hukum Taurat. Ya. Nanti dicek di rumah kalau nggak percaya. Yang kedua, Paulus menulis dalam Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Kan ini orang yang sama, Paulus, Rasul Paulus, Om Paulus. Galatia 3 ayat 19. Kalau begitu, untuk apa hukum agama diberikan? Ini terjemahan Alkitab kurang pas nih. Saya cek aslinya, why then was the law given? Mestinya kalau begitu untuk apa Taurat diberikan? Artinya begitu tuh. Jawabnya ialah bahwa hukum itu ditambahkan. Ditambahkan. Untuk menyatakan pelanggaran manusia. Salah loh kamu nggak sesuai hukum ini. Begitu. Tetapi hukum itu berlaku hanya sampai, itu dia. Sampai datangnya keturunan yang dimaksud. Sampai datangnya Kristus. Udah, jelas kan?
Masih mau ngomong hukum Taurat berlaku? Peraturannya nggak berlaku. Intinya tentu saja berlaku selama-lamanya. Inti hukum Tuhan kan? Kodratnya Tuhan. Hakikatnya Tuhan nggak pernah berubah pasti. Jadi jangan salah mengerti ya. Galatia berapa tadi? 3:24 ya. Sekarang satu lagi. Galatia 3 ayat 24. Dengan demikian, ini hukum agama juga nih, mestinya bukan. So the law was our guardian until Christ came. Dengan demikian, hukum Taurat menjadi pengawas kita sampai Kristus datang. Sementara yang itu. Ya. Jadi Taurat berlaku hanya sementara. Tetapi ingat, intinya berlaku selama-lamanya. Inti hukum Taurat berlaku selamanya. Intinya yang ini. Intinya. Makanya Taurat yang sudah ditambah-tambahin ini seolah-olah dibatalkan. Padahal disempurnakan. Bukan, ini bukan nih yang ini. Ini loh. Ini, dua ini. Orang mengeksplor hukum Allah menjadi ruwet. Manusia memang suka birokrasi. Yang gampang dibuat sulit. Padahal Tuhan Yesus enggak begitu. Ya, oke. Itulah sebabnya hukum Allah yang ideal itu bukan ada di dua loh batu. Ngapain itu taruh di dua loh batu? Kalau hukum Allah ada di dua loh batu atau ada di tulisan, akibatnya begini. Ketika kita hidup sehari-hari, waduh, boleh nggak ya makan itu ya? Waduh, kalau mengalami hal ini, dia ngutang nggak bayar, boleh nggak ya? Ku bunuh dia ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waduh, kalau itu berlaku banyak orang buta dan ompong. Aduh, repot ya. Itulah Tuhan akhirnya menyempurnakan. Di kitab Ibrani penulisnya kan gak jelas tuh. Kemungkinan besar Paulus juga. Karena bahasa Yunaninya tingkat tinggi. Di kitab Ibrani 8 ayat 10. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang akan kubuat dengan umat Israel pada hari-hari yang akan datang. Kata Tuhan. Ini mencomot perjanjian lama sebenarnya. Jadi ketika sampai ke perjanjian baru yang dimaksud Israel, itu bukan Israel secara daging loh. Keturunan Israel secara fisik, bukan. Dibaca yang lengkap nanti di rumah. Yang dimaksud Israel sejati adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan hukum. Yang melakukan. Bukan Israel keturunan secara fisik. Ya. Nah, Tuhan berkata begini, aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka. Dan menulisnya pada hati mereka. Jadi bukan di dua loh batu lagi. Ada di akal budi, ada di hati. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah anak-anak Allah. Yang bukan diatur oleh hukum-hukum yang tertulis. Tetapi kehendak Tuhan masuk ke dalam pikiran. Perasaan Tuhan masuk ke dalam perasaan kita. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga hidup kita bukan di drive atau dimotivasi oleh hukum agama. Tapi dimotivasi oleh Tuhan sendiri. Amin. Itulah hukum Tuhan, inti Tuhan. Inti hukum Tuhan ditaruh dalam akal budi. Makanya bukan Taurat-Taurat begitu yang sunat hari ke-8 lah, yang inilah. Yang pakai korban bakaran lah, bukan itu. Inti Tauratnya sampai selama-lamanya. Taurat yang disempurnakan. Ya. Jadi jangan berhenti pada Taurat saja. Kita harus terus. Puncaknya adalah Tuhan Yesus. Sayang sekali hari ini kalau banyak orang nggak mau ke sana. Maunya masih minum susu. Nggak mau makanan keras. Memang mereka tidak mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau ngomong tegas.
Tuhan Yesus tegas sekali kalau ngomong. Kalau kamu mengasihi aku, kamu tentu melakukan semua firman-Ku. Bukan milih-milih. Nah sekarang terus terang aja. Kalau ada orang milih-milih ya nggak benar, nggak cinta Tuhan. Ingat, Kristen tidak sama dengan agama Yahudi. Tidak sama dengan Israel. Kalau ada intinya Taurat, ini bagus banget nih. Taurat Tuhan yang sebenarnya, yaitu pribadi Tuhan. Yaitu cara berpikir berperasaannya Tuhan. Itulah yang harus kita hidupi selama-lamanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi contoh teladan. Menjadi pokok keselamatan. Agar kita mengerti dua hukum inti itu. Bukan menjadi orang yang beragama, yang suka ritual. Sesungguhnya ibadah kita adalah seluruh hidup kita. Amin. Bukan seperti yang Taurat zaman dulu. Tapi seperti Taurat Tuhan yang sesungguhnya. Yang sebenarnya. Menjadikan kita manusia-manusia Allah. Saya itu bingung begini. Kalau ada orang yang mengaku Kristen. Tetapi nggak mau loh ayat-ayat perjanjian baru. Saya nggak ngerti cara berpikirnya. Nggak ngerti. Makanya lagu-lagunya orientasinya perjanjian lama juga kan? Kelihatan. Nggak mungkin dia lagunya, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Gak ada orang nyanyi begitu kalau gak ngerti perjanjian baru. Kenapa? Takut kiamat. Capek deh. Dulu di zaman Taurat, orang tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang. Menjemput orang-orang yang menjadi manusia Allah. Mereka taunya kalau melakukan Taurat. Itu pun mereka nggak tahu kalau mati kemana. Alkitab perjanjian lama nggak pernah ngomong kan tentang surga. Setiap yang mati, lalu mereka bersama nenek moyangnya. Ngomongnya begitu. Tidur bersama nenek moyangnya. Tidur tanda kutip. Nggak tahu kemana. Mau diajarin tidur terus. Tuhan Yesus sudah ngomong, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Siap-siaplah. Kalau yang nggak cun sama Tuhan Yesus, nggak diajak. Meskipun Kristen. Kalau di dalam diri manusia nggak ada inti Taurat yang benar tadi. Taurat yang sebenarnya, bukan Taurat yang zaman dulu. Hukum Allah yang disempurnakan, yang masuk ke akal budi, maka dia bukan anak Allah. Dia hanya orang beragama. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.